Rini merasa bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru. Bersama suami dan anak-anaknya, ia baru saja pindah ke sebuah rumah tua di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian kota. Rumah itu cukup besar, dengan halaman luas dan beberapa pohon rindang di sekitarnya. Semua tampak sempurna, meski ada sesuatu yang terasa aneh. Udara di sekitar rumah itu selalu terasa dingin, meski matahari terik di luar. Pindah ke desa ini bukan pilihan yang mudah bagi Rini. Mereka memutuskan untuk mencari ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun, sejak hari pertama mereka tinggal di sana, hal-hal aneh mulai terjadi. Rini pertama kali menemui sesuatu yang tak terduga ketika sedang membersihkan gudang yang terletak di belakang rumah. Di sana, tersembunyi sebuah keranda tua yang terbuat dari kayu hitam dengan ukiran-ukiran halus yang tampak hampir hidup. Keranda itu terkesan tidak wajar, seolah telah ada di sana selama berabad-abad, meskipun rumah itu baru dibangun beberapa dekade yang lalu. Rini merasa ada sesuatu yang aneh pada keranda itu. Ia mendekat, dan merasakan hawa dingin yang merayap di kulitnya. Kenapa ada keranda di sini? Gumam Rini dalam hati, tanpa menyadari bahwa pertanyaan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pada malam pertama setelah penemuan keranda, hal-hal aneh mulai terjadi. Rini mendengar suara langkah kaki berat di lorong rumah, meski tak ada seorang pun di sana. Pintu-pintu yang sebelumnya terkunci terbuka sendiri, dan kadang-kadang, ada suara gemerisik yang datang dari arah gudang. Suami Rini, Arif, hanya menganggap itu sebagai suara angin atau hal-hal biasa yang sering terjadi pada rumah tua. Namun, Rini merasa bahwa semuanya lebih dari itu. Keesokan harinya, ia menemukan keranda itu telah berpindah tempat. Dari gudang, keranda itu kini berada di tengah ruang tamu, seolah-olah menantangnya. Tidak ada penjelasan logis untuk itu. Seiring berjalannya waktu, teror semakin intens. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan Rini merasa seperti ada mata yang mengawasinya setiap saat. Setiap kali ia mendekati keranda itu, ada rasa takut yang mendalam di dalam hatinya. Rini mulai mencari tahu tentang asal-usul rumah itu dan keranda yang selalu muncul. Ia menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa yang menceritakan tentang sebuah legenda setempat. Cerita itu mengisahkan tentang seorang pria bernama Wira, seorang bangsawan yang hidup ratusan tahun yang lalu. Wira memiliki seorang istri yang sakit parah, dan dia percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwanya adalah dengan memanggil roh jahat untuk membawa keranda kehidupan yang konon dapat memberikan keabadian. Namun, ketika roh tersebut datang, ia mengingkari perjanjiannya, mengurung jiwa istri Wira dalam keranda itu dan mengutuk rumah tersebut. Sejak itu, rumah itu selalu menjadi tempat terperangkapnya jiwa-jiwa yang tak bisa beristirahat, dan roh jahat yang disebut setan pembawa keranda menjadi legenda yang menakutkan. Rini semakin cemas. Setiap kali keranda itu muncul, semakin jelas bahwa mereka terjerat dalam kutukan yang tak bisa lepas. Teror semakin kuat. Rini mulai melihat bayangan gelap di sudut-sudut rumah, dan ia mendengar suara-suara bisikan yang mengatakan untuk menyerah. Arif yang awalnya skeptis, kini juga merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Anak-anak mereka, yang tadinya ceria, mulai mengalami mimpi buruk yang tak berkesudahan. Rini tahu bahwa mereka harus mencari cara untuk menghentikan kutukan itu, namun setiap kali ia mendekati keranda, setan pembawa keranda itu semakin kuat, berusaha merenggut jiwanya. Malam demi malam, Rini dan keluarganya dihantui oleh roh-roh yang terperangkap, dan semakin lama, Rini merasa bahwa waktu mereka hampir habis. Dalam usaha terakhirnya, Rini mencari bantuan seorang dukun yang berpengalaman. Dengan bantuan dukun itu, mereka berusaha untuk mengusir roh jahat yang terperangkap di dalam keranda. Tetapi, pada malam ketika upacara pemanggilan roh dilakukan, keranda itu berubah menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Suara teriakan mengerikan terdengar, dan tubuh Rini hampir terlempar oleh kekuatan jahat yang memancar dari keranda itu. Namun, dengan segenap keberanian, Rini dan dukun tersebut berhasil memecahkan kutukan itu. Setan pembawa keranda akhirnya tertunduk, kehilangan kekuatannya. Keranda itu meledak dalam cahaya terang yang membutakan, dan dengan satu ledakan yang memekakkan telinga, rumah itu kembali sunyi. Meski ancaman roh jahat telah berlalu, Rini tahu bahwa rumah itu tetap memiliki kenangan gelap yang takkan pernah hilang. Mereka akhirnya memutuskan untuk pindah lagi, meninggalkan desa terpencil itu dan segala kisah mengerikan yang menyertainya. Namun, setiap kali Rini menutup matanya,
ia masih bisa mendengar bisikan halus dari kejauhan, peringatan dari setan pembawa keranda yang tak pernah benar-benar pergi. Dan rumah tua itu tetap berdiri, kosong dan diam, menunggu korban berikutnya.